Apakah ajaran Yusuf Mansur itu adalah ajaran Islam atau bukan? Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita maklum semua ya bahwa akhir-akhir ini Ustadz kita Yusuf Mansur itu sedang digempur oleh berbagai isu atas kelakuannya Ustadz Yusuf Mansur sendiri ya. Jadi nggak mungkin mereka membicarakan persoalan Yusuf Mansur kalau beliau itu tidak melakukan sesuatu yang aneh ya, yang aneh dan merugikan orang gitu. Tapi yang ingin saya bahas adalah apakah ajaran Yusuf Mansur itu adalah ajaran Islam atau bukan? Ini yang ingin saya pertanyakan sebab saya khawatir ketidaktahuan masyarakat tentang ajaran Islam yang sesungguhnya itu seolah-olah ajaran Islam itu adalah seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Ini yang ingin saya berbagi ya, menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, menurut sepengetahuan saya dan menurut hemat saya ya. Kenapa saya berani begitu? Ya saya punya pengalaman sebagai ustadz, sebagai pengurus MUI ya. Tapi kemudian saya tidak lagi berkiprah di situ ya. Karena merasa saya tidak pada tempatnya dan kompetensi saya tidak di situ. Tapi sebagai seorang muslim yang saya mengerti kira-kira Islam itu seperti apa, saya ingin berbagi seperti ini. Coba kita renungkan ketika Rasulullah ya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Karena pada waktu itu situasi Rasulullah sangat genting, terancam oleh orang-orang jahiliyah yang ada di Mekah. Sehingga diputuskanlah untuk hijrah. Kemudian mengatur strategi kepada Sayyidina Ali supaya dia tinggal di rumah seolah-olah dia itu tidak pergi, seolah-olah Rasul itu tidak pergi, sehingga Sayyidina Ali ya diminta tinggal di rumah untuk mengecoh musuh supaya Rasulullah bisa berangkat tanpa sepengetahuan musuh itu. Dan betul Sayyidina Ali tinggal di rumah Nabi dan Nabi berangkat. Dari persoalan itu saya ingin menggugurkan cara berpikir atau ujaran Yusuf Mansur. Kalau ilmu doa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur kepada umat ya seperti itu adanya, maka Rasulullah tidak akan pergi hijrah ke Madinah ya. Ia lebih baik masuk ke Masjidil Haram, duduk bersimpuh di depan makom Ibrahim, Hijr Ismail ya, ada tempat-tempat makbul ibadah di situ. Lalu berdoalah di situ. Apalagi seorang Rasul, seorang Nabi berdoa di tempat yang multajam, di tempat di mana doa bisa dikabul, dan yang berdoa Rasulullah. Berdoalah di situ, maka itu semua musuh-musuh Rasulullah pasti hancur lebur. Kalau ilmu doa itu seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Baca Al-Mulk, baca macam-macam selama 40 hari, bla bla bla. Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Ya, jadi ini adalah athar ya. Jadi perilaku Rasulullah yang kita lihat, yang boleh kita tafsirkan bahwa Rasulullah tidak melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Yusuf Mansur. Begitu. Jadi saya berani mubahalah bahwa apa yang dikatakan, yang diajarkan Yusuf Mansur itu nggak benar itu ya. Nggak benar. Tidak ada ajaran di dalam Quran, suruh baca Al-Mulk, suruh baca Yasin, suruh baca apa. Yang manfaatnya, yang mukjizatnya, ya seperti yang diceramahkan, dicontohkan, ya testimoninya Yusuf Mansur. No, tidak. Tetap ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia itu mengubah dirinya sendiri. Itu udah segitu gamblangnya ya. Jangan ya sekali lagi
Jangan mengharapkan keajaiban-keajaiban karena membaca Al-Quran, karena membaca surat Yasin, karena zikir, berbagai zikir seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Tidak ada itu. Kalau betul apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu adalah benar, ya, makbul, Yusuf Mansur tidak akan terkena skandal seperti yang besar sekarang ini. Patternnya rugi, usahanya rugi, ya, masyarakat juga tertipu, ya, dan dia sendiri juga apa yang dia doakan, apa yang dia baca juga tidak makbul, ya, apa yang dia kerjakan juga tidak membawa manfaat untuk dirinya, ya, tetap sakit dia ke rumah sakit, ya. Padahal dia itu mengajarkan anti segala macam, menyelesaikan berbagai masalah, ya. Tertipu sama orang, tertipu juga, ya. Kemudian nipu sama orang, tidak dicegah juga sama Gusti Allah. Usahanya rugi, tidak ikut campur Gusti Tuhan juga, tetap aja rugi karena ulahnya dia. Jadi tidak ada yang mujizat, yang ajaib, nggak ada. Kalau dia mengatakan kalau berpikirnya rasional, kita nggak dapat keajaiban. Nggak ada yang ajaib. Nabi Muhammad juga kalau sakit berobat, kulu da'in dawaun, ya. Kalau dia juga ikhtiar, dia itu harus dagang, ya. Jadi naturally Nabi Muhammad pun hidup seperti manusia biasa. Ia berusaha, ia berjuang, ia beribadah, ya. Ya sakit, ya juga harus berobat. Tidak berobat juga salah. Ya begitu. Jadi sekali lagi ya, Islam tidak mengajarkan hal-hal yang ajaib seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dan ternyata keajaiban itu tidak sampai kepada Yusuf Mansur, apalagi kepada umatnya. Yang pasti umatnya banyak yang rugi, banyak yang tertipu, banyak yang tidak kembali uangnya, ya. Dan apa coba kata penganut agama lain, ya, kalau Islam itu seperti ajaran seperti yang diceramahkan oleh Yusuf Mansur. Kan malu kalau saya itu, malu banget. Jadi makin jauh orang makin jauh orang mau mempelajari ajaran Islam. Kalau ajaran-ajaran magic, ajaran-ajaran pesulap, ya, abrakadabra. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.